Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di program acara Suarata, berbagi inspirasi, kisah, dan informasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari Jakarta. Saya rasa teman-teman semua juga sudah banyak yang mengenal beliau karena keterlibatan beliau yang cukup lama di PSM Makassar, salah satu klub sepak bola kebanggaan di Indonesia. Langsung saja kita sapa Bapak Ruli Habibie. Selamat malam Pak Ruli. Malam semuanya, semoga sehat-sehat semua ya. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah, ya. Baik. Disapa dulu teman-teman Suarata. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, kita dengerin apa yang kita mau ceritain. Nah, kali ini kita ketemu Pak Ruli di Kota Makassar. Kebetulan beliau ada aktivitas ya Pak terkait dengan PSM Makassar. Tapi mengenai PSM kita tahan dulu. Kita ngobrol dulu mengenai keseharian Pak Ruli dan kisah masa kecil Pak Ruli. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Ruli? Ya, sebenarnya sih nggak banyak ya, nggak banyak. Saya normal-normal aja. Normal-normal aja dalam arti kata biasa aja. Kita menjalankan dari kecil. Saya memang pada dasarnya saya senang olahraga ya, dari kecil. Jadi sempat ikut beberapa olahraga sampai dengan saya SMA kita terus mengikuti aktivitas olahraga tadi. Jadi memang ada sedikit tanda kutip passion lah terhadap olahraga. Dan yang sampai akhirnya sekarang ini secara tidak sengaja di 1,5 tahun terakhir ini saya mencoba sebuah pola baru yang mungkin agak sedikit berbeda dan terlihatlah hasilnya. Jadi Pak Ruli ini pernah memiliki berat badan yang cukup lumayan. Dan dengan dibilang diet juga bukan diet sebenarnya, tetapi mengatur pola makan dan gaya hidup, lebih seperti itu Pak Ruli ya. Jadi kira-kira 1,5 tahun yang lalu saya berat badan saya itu sempat 120, tapi saya mencoba untuk merubah pola hidup saya dengan olahraga, dengan makan, dengan istirahat, dengan tidur. Secara konsisten, alhamdulillah sekarang saya bisa dalam timbangan itu beratnya 78, jadi sekitar 42 kilo lah. Hampir 42 kilo turunnya dari berat badan sebelumnya. Dari sebelumnya, betul. Nah itu sebenarnya kalau kita berkaitan dari masa kecil saya, tadi saya bilang memang kecilnya memang aktif ya. Kita memang senang dengan olahraga ya. Saya waktu SD juga ngikutin pertandingan renang, kemudian waktu SMA karena kebetulan saya dapat kesempatan sekolah di luar, di Amerika, yang mana kita sebagai student itu diharuskan melakukan atau mengambil olahraga di setiap musimnya. Jadi ada 3 musim, ada musim fall, ada musim winter, kemudian ada musim spring. Dan setiap musim itu punya olahraga yang berbeda. Dan itu kita sebagai student, sebagai siswa harus mengambil olahraga tersebut. Walaupun ada level yang paling rendah, ada level midi, ada yang tengah, ada yang level tinggi. Nggak sampai yang tinggi sih, tapi lumayan lah gitu, ada. Gitu. Jadi itu yang membuat, dan seperti tadi Wina juga cerita sedikit, ada akhirnya berkecimpunglah di satu industri yang tanda kutip tidak lain ya industri sepak bola jadinya deh. Ya, nikmatin aja deh, dinikmatin semuanya. Jadi buat teman-teman Suarata, ya, Pak Ruli ini anak dari Pak Fani Habibie ya, betul. Saudara dari Bapak almarhum B.J. Habibie, betul. Juga yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah,
Pak almarhum Fandi Habib ini kan beliau seorang diplomat. Nah, bagaimana Pak Ruli dan saudara-saudara Pak Ruli gitu kan di masa kecil dengan kondisi tersebut gitu, apakah ikut berpindah-pindah juga atau bagaimana? Jadi kebetulan waktu ayah mendapatkan tugas, waktu itu ayah tuh sempat 2 kali dapat tugas. Yang pertama di Inggris, kebetulan tidak ada dari kita yang ikut, kecuali adik saya ikut di Inggris. Kemudian setelah dari Inggris sempat dapat tugas juga di Belanda, tapi saya nggak pernah ikut karena saya udah di Jakarta, sudah menikah dan segala macam. Jadi memang tidak pernah secara langsung mengikuti mereka bertugas ya, gitu. Kecuali adik saya lumayan cukup sering ikut acara dalam waktu tugasnya lah, gitu. Tapi di situ ya kita sama-sama belajar gitu loh, ya value kita belajar segala macam, terutama ya bagaimana kita menjalankan hidup lah. Tetapi Pak Ruli sekolahnya di Amerika. Ya, jadi makanya itu yang bikin kesel kadang-kadang Win, kayak bikin kesel karena pada saat bapak tugas di Inggris gitu, kita sekolah di Amerika, kita bilang mau pulang ke Indonesia, gimana bapaknya kan ada di Inggris, jadi pulangnya ke Inggris dong. Waduh, ini susah nih. Ke Inggris, iya, jadi susah nih, nggak buat alasannya apa pulang ke Jakarta, saya bilang. Aduh. Ya, tapi itu ya suka dukanya lah. Ya. Tapi ya kita jalanin. Nah, ini mengenai PSM Makassar ini Pak, mungkin banyak teman-teman penggemar PSM ini belum tahu sebenarnya sejarah bagaimana Pak Ruli bisa terlibat secara langsung di pengelolaan PSM Makassar. Kalau saya tidak salah itu di tahun 2011 gitu. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Ruli. Ya. Jadi sebenarnya keterlibatan saya di PSM semua dengan tidak sengaja. Memang pada tahun 2011 itu kondisinya kalau nggak salah masih terjadi ada konsorsium LPI ya, kalau nggak salah LPI atau IPL lah pokoknya itu. Ya kebetulan saya memang pada saat itu memang lagi bertugas menjadi salah satu head merchandisingnya dari si liganya, konsorsium itu. Gitu. Jadi ya pada saat itu juga ada perintah bahwa saya harus ke Makassar, harus ngelihat kondisi di Makassar dari pimpinan saya pada saat itu. Ya mungkin karena pimpinan juga ngelihat kok nih embel-embelnya ada Sulawesinya ya, dia aja suruh pergi. Ya udah akhirnya kita pergi gitu loh. Ya sampai di sini ya alhamdulillah besokannya jadi disuruh ngurusin PSM dengan pengetahuan yang sangat minim lah pada saat itu. Ya. Tapi kita sama-sama belajar. Teman-teman supporter banyak membantu saya, ya, pelatih siapapun yang ada dalam kondisi pada saat itu membuat saya untuk mengetahui mengetahui dunia sepak bola lebih detail lah, tanda kutip. Jadi memang sama sekali tidak tahu ini Pak. No idea. Pokoknya datang hanya bertugas untuk tolong lihat dulu apa yang terjadi di Makassar. Betul. Jadi benar-benar nggak ada deh, udah nggak tahu, sama sekali nggak kepikiran apa-apa. Tapi pada saat itu langsung setuju Pak Rulinya? Ya karena kan waktu itu saya masih tugas, disuruh gitu loh, jadi ya udah mau kemana lagi, nggak ada pilihan gitu. Karena pada waktu itu PSM masuk di konsorsium. Ya. Nah, dan saya juga melihat kenapa juga saya PSM saya anggap iya. Ya saya melihatlah, saya menyadari bahwa keluarga saya juga ada dari Sulawesi. Kebetulan ayah saya sendiri lahirnya di Parepare. Ya jadi ya biar ngerasain dikit lah gitu. Lah ya, iya, biar bisa tabe-tabe sedikit bahasanya gitu loh ceritanya. Ya, tapi akhirnya ya alhamdulillah sampai dengan hari ini hampir 10 tahun selama 10 tahun lah saya ada di dunia PSM ini. Makassar. Gitu. Bagaimana kesan-kesannya Pak Ruli selama di PSM Makassar? Kesan-kesannya pasti ada suka dan duka. Tapi untuk saya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Dan yang paling terasa lagi untuk saya adalah kekeluargaannya. Jadi saya menganggap baik itu pemain, pelatih, supporter itu adalah kakak saya, abang saya, tante, om, even bapak atau ibu saya juga di sini gitu. Jadi saya melihat kekeluargaan itu sangat luar biasa. Dan itu yang menjadi untuk saya sehingga dukanya itu tidak ada.
kalau kita bilang masa nggak ada sih Pak gitu, nggak mungkin. Ya wajar lah, namanya juga kita jalanin sebuah perusahaan, pasti ada sulitnya juga. Tapi ya itu kebersamaan kita dengan yang ada di sini, dengan kekeluargaan ini ya kita coba menyelesaikan secara kekeluargaan juga. Memang sempat kaget sih, jujur aja ya, mohon maaf saya jujur aja kaget, ternyata kan orang Makassar ngomongnya agak kenceng-kenceng ya. Pada awal-awal juga kita bingung, buset kenceng amat tapi ya. Padahal sebenarnya nggak kenceng, sebenarnya ngomongnya sama aja, begitu. Cuman emang agak sedikit kaget ngegasnya gitu loh. Kita kan juga kaget terimanya gitu, tapi sebenarnya bukan gitu Pak. Oh iya oke, bener ya udah. Jadi akhirnya makanya tadi saya bilang mungkin seperti itu kita nerimanya, tapi sebenarnya tidak. Jadi makanya saya melihat, saya mengambilnya bahwa ini adalah keluarga gitu. Di rumah juga pasti gitu. Ada kalanya kita ngomong juga ngegas gitu loh. Tapi emang bukan ngegas sebenarnya. Itu emang kayak gimana sih? Lagi naik mobil kaget gitu ya. Udah ya, anggap aja gitu. Nah itu yang saya belajar. Dan tadi kekeluargaan tadi lebih kepada sana. Gitu. Tantangan terbesar menurut Pak Ruli selama menjadi CEO PSM, kan sebelumnya kan Pak Ruli yang menjabat CEO dari PT PSM sendiri gitu, sebelum akhirnya digantikan oleh Pak Munafri Arifudin. Tantangan terbesarnya apa sih Pak? Apalagi di zaman IPL di mana ada dualisme segala macam, itu kan tantangan terberat kita karena supporter pun terbagi gitu. Segalanya tuh terbagi. Itu gimana Pak Ruli? Sebenarnya tantangan terbesarnya adalah bagaimana meyakinkan bahwa kita satu rumah. Satu rumah, kita sama-sama, makanya tadi saya bilang, semua ini kita saudara. Kalau kita udah saudara, harusnya logikanya tidak ada berantem, sama-sama semuanya, suka duka ngobrolin aja. Tapi kita di luar nggak bisa, kita istilahnya gini lah, lo mau berantem di dalam boleh, tapi di luar tetap satu namanya, nggak ada cerita. Makanya saya merasa ya tadi sama-sama kita selesaikan ini masalah gitu. Jangan berantem sama-sama saudara gitu. Kalau kita di dalamnya berantem, orang di luar lihat, dia adik kakak sendiri berantem bos, tidak kompak gitu. Ya wajar lah, makanya saya bilang ya saya kaget sedikit, ngomong dikit gas ya oke lah, tapi it's okay. Jadi menurut saya lebih kepada tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama, walaupun banyak suaranya, tapi kita cari solusinya sama-sama. Dan alhamdulillah kita mau saling mendengarkan, itu yang paling utama sih sebenarnya. Kasih saling pengertian, gitu. Jadi supaya semua juga bisa melihat bahwa PSM ini solid ya, supporternya, pemain, manajemen, semuanya tetap solid, apapun kondisinya gitu. Iya. Kita tahu masalahnya pasti banyak. Udahlah, yang namanya masalah mas 1001 macam deh. Semua orang juga punya pasti masalah. Semua klub sepak bola juga punya masalah. Jangan klub, setiap manusia juga punya masalah gitu. Ya kan, dan masalahnya beda-beda. Nah, bagaimana kita bisa bersinergi bersama, itu yang paling utama. Dan itu saya rasakan, menurut saya alhamdulillah bisa kita sama-sama. Walaupun saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk PSM, tapi kan kendala yang saya lakukan, yang saya hadapi pada saat itu, kita berpindah-pindah liga, ya kan? Ada saudara-saudara kita yang mau buat tandingan, tapi tidak pernah diremehkan juga gitu kan, karena dianggap PSM main di liga kasta yang abal-abal, tapi enggak lah. Kita duduk bicara bos, sama-sama kita bicara, ya kan? Kita bicara, kita jelaskan, paham kok, gitu. Kuncinya kan di situ. Nah ya ini kan? 10 tahun ini Pak Ruli di pengelolaan PT PSM, selain menjadi CEO kan juga menjadi komisaris dan kemarin itu hari terakhir, bisa dibilang terakhir Pak Ruli berada di secara manajerial ya, secara manajemen gitu kan. Tetapi ya kita juga semua tahu bahwa Pak Ruli sangat-sangat loyal gitu kepada PSM Makassar. Nah, sedih tidak Pak ini? Sedih, pasti sedih. Tapi dibilang enggak akan sedih saya. Kenapa? Karena saya tahu, satu hal yang saya tahu, kalau saya sampai ada sesuatu yang terjadi sama saya, even saya di Makassar pun, saya datang ke Makassar, saya naik mobil istilahnya, ban saya kempes,
saya keluar, saya yakin saudara-saudara saya pasti berhenti, pasti ditolong, pasti. Itu saya yakin banget. Karena itu saya bilang, saya merasa punya keluarga di sini. Meninggalkan kesan yang baik juga ya. Kesannya juga baik gitu loh. Ya. Saya juga, maksudnya, ya boleh, ya mungkin dia nggak suka, tapi so what lah. Tapi saya yakin itu, gitu loh. Jadi makanya saya tuh selalu sangat-sangat terkesan banget dan sangat-sangat jadi istilahnya suka banget, cinta banget gitu loh. Even di Jakarta, saya ngambil contoh paling sederhana di Jakarta. Saya pernah pergi ke sebuah kafe, ya, ke sebuah coffee shop di Jakarta, nggak sengaja baristanya 2 orang Makassar, iya kan? Nggak sengaja juga 2 orang ini ternyata seneng nonton bola. Dia langsung bilang, saya nggak kenal dia. Pak Ruli mau minum apa? Kan saya bingung. Lu tau dari mana nama gue? Ruli, kasarnya kan kayak gitu. Tahu kita Pak. Kita CEO PSM, kata dia bilang. Kok tahu? Kok tahu PSM? Saya juga PSM Pak. Ya. Memang di mana-mana Pak orang Makassar itu dengan sendirinya pasti PSM Makassar. Iya. Dan saya juga melihatnya satu hal ya, tidak hanya di Makassar loh, tidak hanya di Makassar. Kita pergi ke Kendari, kita pergi ke Mamuju, kita pergi ke Manado, kita pergi ke Gorontalo. Ibaratnya, kau boleh lahir di Gorontalo, kau boleh lahir di seluruh ada di Sulawesi. Impiannya jadi pemain PSM. Selesai mau. Apalagi yang di Indonesia Timur ini ya. Kita nggak usah ke timur deh, pulau kita dulu deh. Sulawesi. Pulau kita dulu aja deh. Pasti punya impian seperti itu. Itu yang membuat saya, itu loh kebersamaan itu, kekuatan itu, yang membuat kita jadi itu. Yang membuat saya juga itu tuh miss banget gitu loh. Ya walaupun tadi saya bilang digas saya terus kali ngomong, ya udah mau nggak main lagi gitu. Ya, dari yang nggak tahu ada logat Makassar jadi sedikit tahu dan bisa ngomong dan bisa diterima. Itu menurut saya juga suatu mungkin untuk saya jadi istimewa, walaupun mungkin saya salah ngomongnya gitu. Walaupun saya maklum, Pak. Tapi maklum. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya. Gitu loh. It's okay gitu loh. Nah, ini Pak, sekarang ini kan sedang hangat-hangatnya persoalan Stadion Matoanging, gitu kan. Nah, saya kan melihat Pak Ruli ini sebagai seorang penggemar bola, gitu kan. Bukan hanya pernah di PSM Makassar gitu, tetapi memang sangat menggemari sepak bola. Sudah keliling dunia juga lah gitu, beberapa negara sudah melihat stadion-stadion juga yang ada di Eropa, di Amerika, di Asia. Menurut pandangan Pak Ruli sendiri, ini dengan pengalaman ya, dan sudah merasakan juga di Matoanging itu seperti apa. Kira-kira bagaimana sih baiknya gitu stadion yang akan dibangun menjadi New Matoanging, gitu kan, dengan kondisi yang ada sekarang di tengah kota, di tengah pemukiman dan segala macam, tentunya dengan standar FIFA atau AFC. Ya, standar yang ada lah ya. Ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya idealnya memang satu hal yang saya tahu, yang saya juga diajari oleh orang tua saya. Jadi sedikit saya flashback sedikit ya. Orang tua saya, ayah saya dari Gorontalo, tapi lahir di Parepare. Jadi Gorontalo Jawa, ibunya orang Jawa tapi lahir di Parepare. Ibu saya, bapaknya Jawa, ibunya Batak. Lahirnya di Makassar. Jadi nggak tahu kenapa jadi ada koneksi itu. Saya pikir itu satu. Ya. Kedua, sejarah itu membuktikan. Ya, apapun lah, kita tahu sejarah Matoanging, ya, kita tahu sejarah PSM, kita tahu legendnya ya Pak Ramang almarhum, semuanya kita tahu. Nah, memang sudah saatnya kita mempunyai sesuatu yang sifatnya modern dan baik. Ya. Kalau pendapat saya pribadi,
kalau pendapat saya pribadi, the new Mato Angin atau apapun namanya nanti ya, harus mempunyai sebuah standar yang sangat baik. Saya tidak memerlukan, menurut saya tidak memerlukan kapasitas puluhan ribu, tapi saya hanya butuh stadion yang baik yang bisa mencerminkan bahwa ini adalah kota Makassar. Kita di waktu zamannya saya pernah kita pernah dalam keadaan pernah di masanya Pak Iyas ya, kalau nggak salah ya, zamannya Pak Wali Kota Pak Iyas sempat ya, kita kalau nggak salah, saya sempat kalau nggak salah, yang ada cerita apa kota dunia, ya kan, wacana itu benar saya bilang. Kita mesti kasih lihat bahwa ini loh, gue punya. Dan sejarah juga membuktikan, hampir saya bilang, saya tidak tahu angka persennya benar atau tidak, tapi saya punya keyakinan hampir 90% pemain Indonesia, pemain timnas Indonesia pasti pernah main di PSM. Apalagi yang dulu. Ya kan? Nah, itu yang kita perlukan. Jadi stadion itu menurut saya harus sebaik mungkin, seideal mungkin. Saya lebih prefer punya, tadi saya bilang saya punya prefer hanya 15 atau 20 ribu aja, tapi pride-nya tinggi daripada kita punya 50 ribu, 60 ribu, tapi pride-nya nggak ada. Bukan masalah kita jadi apa. Jadi kita juga tahu bahwa siapa yang nonton di stadion itu memang benar-benar itu orang cinta sama PSM atau cinta dengan sepak bola. Dan saya punya keyakinan kita akan kerja keras untuk bisa beli tiket. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita sebagai pengelola klub jujur butuh itu. Kalau nggak kita dapat dari mana? Kasarnya gitu, sebagai pendapatan kita. Saya ngambil satu cerita simpel ya. Pada saat Piala Indonesia kemarin, ya, Piala Indonesia kemarin di Makassar, saya kebetulan nggak sengaja naik ojek ojek online lah, gitu. Si bapaknya cerita sama saya, mau sekali pergi nonton saya Pak. Saya tabung, saya tarik ini semua supaya saya bisa beli tiketnya. Pada saat saya sudah cukup ini uang beli tiketnya, ternyata tiketnya tidak ada katanya Pak. Tiketnya habis. Saya melihat ya pada saat itu, ya bersyukur dia nggak tahu siapa saya. Bersyukur itu. Tapi kan saya mendengarkan saya sebagai orang di dalam. Ini orang kerja keras loh. Dia tarik kalau bisa semuanya itu angkutan, mau makanan, supaya dia bisa kumpulin, supaya bisa nonton PSM. Supaya bisa nonton PSM. Jadi saya lihat begitu cintanya. Dan itu harus kita hargai. Dan kita orang-orang seperti itu. Exactly, ya, that's the point. Itu poinnya. Makanya saya bilang tadi, kecil, cukup, tapi orang kerja keras untuk bisa dapat itu kursi, gitu. Dan yang pasti harus ditunjang dengan fasilitas yang sangat baik. Contohnya, harus ada museum, ya kan? Kedua, harus juga dilengkapi peralatan yang modern. Ya. Yang ketiga, jangan hancurkan stadion, bos. Come on. Ya. Ini punya kita sama-sama. Kalau sudah jadi milik kita sama-sama. Saya punya keyakinan juga satu ya Ben ya. Jangan kata Pemko, Pemprov atau siapapun, kita kumpulin nih supporter, tolong catkan di stadion. Beribu-ribu supporter rebutan ngambil cat. Pasti. Jadi udah pastilah itu. Jadi makanya jangan kita hancur, kita rawat-rawat. Yang namanya olahraga, ada menang, ada kalah. It's normal. Kalau nggak ada menang, nggak ada kalah, nggak tahu namanya apa, gue juga bingung gitu kasarnya. Yang penting jangan merusak saja. Jangan merusak, kita rawat sama-sama gitu loh. Marah boleh, tapi nggak usah ngerusak gitu loh. Ya wajar-wajar aja lah. Nah makanya itu tadi saya bilang, the new Mato Angin atau apapun nanti stadion namanya harus bisa mencerminkan bahwa kita mempunyai satu stadion
tidak perlu besar-besar, tetapi membanggakan. Iya, membanggakan. Marsnya udah jelas, sejarah membuktikan. Ya. Tahun ini kita berapa? 100 berapa? Sudah 100 berapa? Karena 1915. Iya, udah hampir 106 ya. lebih mungkin. Ya pokoknya udah 100 tahun lah. Karena saya ingat saya terakhir masih dapat 100 ya, waktu zamannya saya sebelum saya keluar tuh. 100 tahun Pak, Bu, Win, 100 tahun, bayangin, ya kan? Itu yang mesti kita jaga. Jadi siapapun yang akan nanti membuat the new stadium, the new Mato Angin, saya berharap stadionnya itu sangat baik, tidak perlu canggih, tapi it's a memorabilia stadium, mencerminkan siapa kita, ya kan? Bisa kita rawat, umur kita panjang, ya kan? Orang juga datang situ terkesan, gitu loh, ya kan? Ya, itu yang kita mau, karena ya itu yang kita butuhkan sebenarnya. Kalau udah kayak dia bilang usia udahlah, siapa sih yang lebih lama daripada PSM? Mungkin Solo ya, atau yang umurnya mirip-mirip ya. Yang masih eksis lah ya. Iya, yang mirip-mirip lah umurnya tuh mungkin di Jawa ada beberapa ya, saya nggak tahu juga. Tapi ingat loh, kita ada di Sulawesi. Per hari ini kita bicara hanya ada satu klub Liga 1 Sulawesi. Beda sama pulau lain. Hanya ada PSM. Maka tadi saya bilang, boleh itu anak lahir di Buton, boleh lahir di Manado, boleh lahir di Kendari, sebut dimanapun lahir. Mau jadi apa kau besar main bola? Jadi main PSM, bos. Punya cita-cita seperti itu. Nah, itu yang saya harapkan. Kalau memang ini sudah stadion ini atau yang ini bisa baik, kita punya impian yang lebih besar lagi, baru deh kita ngomong kita mau punya stadion berapa? 100.000? Boleh. Boleh. Ya. Punya 2 atau 3 stadion pun lebih tidak bagus, masalah, ya. lebih bagus. Tapi ini kita mulai dulu dari yang kecil. Ya, mulai dari yang kecil dulu, tetapi bisa membanggakan buat kita semua. Ya. Kedepannya kita nggak tahu, ya kan? Nah, itu yang selalu saya inginkan, yang selalu kita coba. Even di zamannya saya ya, kita pernah mencoba untuk melontarkan ide-ide ini sebagai ide-ide stadion ke atau apa. Cuman memang kendala yang kita hadapi pada saat itu, yaitu tadi saya bilang lagi pindah-pindah liga, ini tiba-tiba baru jalan tiba-tiba di stop segala macam. Sepak bola Indonesia sendiri belum stabil juga waktu itu, terlalu banyak persoalan betul, juga. dan kita juga harus memikirkan itu sendiri dan banyak hal lah. Tapi menurut saya sekarang kan harusnya kan liganya sudah semakin baik, ya kan? PSSI-nya juga harusnya juga induk organisasinya juga semakin mengerti bahwa zaman sudah berubah. Ya, kita harus tahu zaman sudah berubah dan menuju ke modern. Pertanyaan terakhir, Pak Ruli, mungkin bisa memberi pesan-pesan kepada teman-teman supporter, kepada masyarakat Makassar mengenai sepak bola dan PSM Makassar. Silakan, Pak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan untuk saya bisa ada di keluarga besar Sulawesi. Ya. Tidak pernah saya menyangka bahwa tanda kutip saya terdampar di Makassar. Tidak pernah tersangka di kepala saya. Tapi memang sudah jalannya mungkin. Satu hal yang juga beberapa hal lah. Tapi yang utama adalah saya selalu mengingatkan bahwa kita ini bersaudara, ya. Apalagi kita yang ada di Sulawesi, apalagi kita yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, kita bersaudara. Saya ingat sekali pada saat saya pertama kali kita jalanin PSM itu, saya sempat bilang kepada tim pelatih, saya ingin punya orang-orang pemain dari daerah lain. Daerah lain maksudnya dengan culture yang berbeda. Maksudnya apa kata dia? Saya mau punya pemain Bali dengan agama yang non-Muslim, Hindu. Kenapa? Karena supaya tahu anak-anak kita punya saudara nih
tapi dia orang Bali. Bisa nggak kita hidup bareng? Jadi kekeluargaan itu, ya. Terus kemudian yang paling utama juga adalah kalau kita sudah keluarga, apapun yang kita lakukan di rumah kita, nggak apa-apa deh berantem. Tapi jangan kita keluar bahwa kita berbeda omongan, sama. Gitu. Kita sama-sama bangun ini, kita sama-sama bentuk ini, karena kedepannya, ya siapa lagi kalau bukan kita, ya kan, yang akan menjalankan ini, gitu loh. Jadi baik untuk supporter, untuk yang suka PSM, yuk sama-sama kita bantu, kita dukung ini bareng, ya kan? Kita sama-sama jaga brand, kita tunjukkan kepada mereka lagi lebih baik lagi, ya kan? Kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Orang kalah boleh nangis, tapi setengah jam aja. Tapi setengah jam aja, ya dong, ya kan? We have to move on. Itu yang saya harap, dan saya punya keyakinan, saya sangat punya keyakinan, ikatan saudara-saudara kita Sulawesi itu satu, kuat sekali. Karena saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk melihat itu. Tidak hanya Sulawesi, kita buktikan dengan saudara-saudara kita yang ada dari Bali, dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, dari Papua, dari Ambon, bisa hidup sama-sama kita semua di sini. Dan kita mau hidup sama mereka. Artinya apa? Kita bisa terima semuanya. Tapi ingat, kita juga harus terbuka, ya kan? Era terus berjalan. Terus berjalan, kita harus bisa adjust. Tapi yang pasti kita tidak lupakan apa kita punya, kebudayaan kita, apa yang kita punya ini. Kita punya pride, pasti. Itu yang jangan kita lupakan. Gitu. Jangan terlalu kaku lah maksudnya, ya kan? Fleksibel lah, gitu loh. Ya kan? Siapa orang di Sulawesi atau orang Makassar tidak senang tiba-tiba ada bule atau orang yang tidak berperawakan seorang Sulawesi datang ketemu ngomong tabe-tabe, luntur kita. Kau aja mau bicara, mau belajar bahasa apa budayaku, kata dia bilang. Ya kan kita seneng dong. Ada ya orang dari Aceh datang ke sini ngomongnya tabe-tabe lagi. Kita malu langsung kan. Dia aja mau belajar. Apalagi kalau kita mau ketemu bule. Leleh bos. Pride lah ya. Pride. Ya. Kita hargain gitu. Nah itu yang hal-hal yang kita mau, dan untuk para supporter, yuk tetap kita dukung PSM, ya kan? Saya yakin baik manajemen ataupun siapapun ya supportingnya, mau dari pemerintah, kita kerja keras. Bersinergi ya. Bersinergi, kita kerja keras. Siapa yang mau jaga rumah kita kalau bukan kita, bos? Ya kan? Orang lain aja mau jaga rumah kita, lo yang punya rumah nggak mau jaga rumah lo sendiri, kan aneh, ya enggak? Itu yang kita harus tetap kita canangkan, dan bawalah cerita Makassar, cerita Sulawesi Selatan kemana-mana dengan manis bener, ya kan? Ceritain para teman-teman anak muda yang ada di Makassar, yang ada di mana-mana. Kalau kalian punya kesempatan untuk bisa melanglang buana, pergi mau. Pada saat kau pergi, kau ceritakan. Tahu kau kalau makan sop di tempatku, makan coto, itu mangkoknya kecil, bos. Jadi orang bisa makan banyak mangkok ya, gitu. Rasanya kayak gitu, ngomongnya kayak gitu. Tapi kita menceritakan. Dan lebih hebatnya lagi kalau mamanya ini ada anak Makassar, ya kan, anak Makassar atau anak Sulawesi, dia pergi ke Italia, dia sekolah di Italia, dia bisa bahasa Italia, dia cerita pakai bahasa Italia, udah nggak pakai bahasa Inggris lagi. Cerita tentang Makassarnya, cerita juga tentang Makassar punya klub bola bersejarah namanya PSM. Pasti, gitu, ya kan? Kebetulan nih PSM udah emang, kalau mungkin saya tidak bilang olahraga lain tidak terkenal ya, tapi ya nggak sengaja ya karena ada Ramang, ya sengaja nggak sengaja sepak bola ada di atas lah.
Tapi kan kita juga bisa bicara olahraga lain gitu loh. Ya kan? Itu yang kita message yang kita harus bawa. Kita harus show ke dunia bahwa ini lo budaya gua. Lo mau ngomong pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jepang? Gua ladenin lo pakai bahasa Jepang. Kita ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Itali. Ayo, saya ceritakan Makassar pakai bahasa Itali. Itu yang paling penting kalau untuk saya. Jadi ya yuk sama-samalah kita bangun membesarkan Kota Makassar dan Sulawesi Selatan lah. Ya, secara umumnya Sulawesi lah. Sulawesi. Kita punya tanggung jawab itu satu pulau. Satu pulau. Ya, walaupun kita ada di selatan, tapi tetap saudara-saudara kita ada satu pulau juga. Ya itu dah. Ya tadi saya bilang ini rumah kita. Udahlah. Ya. Yuk rame-rame. Nggak mungkin kan? Membesarkan rame-rame supaya gaungnya juga bisa lebih enak, lebih enak. Bagus lagi di luar gitu. Betul. Kalau di bolanya mungkin nanti ada Persi Pare-Pare, ada Persi Manado, Persi apa segala macam. Yuk. Kalau bisa nih, kita nih rembukan nih. Oke, kompetisi tetap harus ada. Saling kompetisi harus ada. Apakah bikin turnamen untuk tim-tim yang ada di Pulau Sulawesi, walaupun misalnya ada Liga 3, Liga 2, Liga 1. Yang penting ini kita ngobrol. Kita mau jual nih Sulawesinya nih, gimana nih, gitu loh. Itu kuncinya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Kalau pesan-pesan ya tadi ya kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya share. Tapi sekali lagi saya terima kasih banget sama saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi Selatan, terutama yang ada di Makassar, yang sudah bisa menerima saya apa adanya, dan saya tidak akan pernah lupa. Maksudnya bukan saya nggak kesini lagi ya, saya juga mau sini lagi, enak aja. Kapan lagi gue makan coto, makan palu basah segala macem. Kita makan di Jakarta tuh rasanya beda gitu loh, rasanya beda lah, suasana beda sama di sini gitu. Jadi saya tetap apapun yang saya bisa lakukan untuk Sulawesi, karena saya tahu sedikit banyak mengenai Sulawesi Selatan, Makassar, saya akan bisa coba lakukan sebisa saya gitu. Baik Pak Ruli, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Pada malam hari ini sudah menemani kita bincang-bincang dengan teman-teman di Suarata. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ruli. Sama-sama, terima kasih. Kecintaan dan loyalitas tidak perlu melihat di mana asal kita. Saya Andi Widya Satswina, pamit undur diri. Sampai jumpa.